Pagi guys, baik lagi di channel Calvin Fang. Nah, hari ini spesial banget karena kita mau lanjutin road trip kita part 2 dari Saigon ke Vung Tau ya. Dan sekarang gue udah ada di depan hotel. Bangun pagi banget jam 5.30 pagi sekarang karena kita mau lihat sunrise di pantai. Gue putar kameranya dulu. Nah, jadi ini hotel kita ya. Tuh. Dan langit nih masih bagus banget tuh. Sekarang sekitar jam 5.35 ya, dan pantainya ada di situ. Kita langsung ke sana aja, guys. Oke, sekarang kita udah sampai ke pantainya, guys ya. Kita bakal turun. Jadi dia ada tangga dari jalanan ya di sana. Terus ada tangga turun langsung ke pasir ya. Langsung ke bagian pantainya nih, guys. Nah, ini mengejutkan ya karena di jam 5.30 pagi ini tiba-tiba udah ramai banget, banyak orang guys tuh di sana ya. Dan di sini gue lihat tiba-tiba ada kayak roda-roda gitu ya. Ini nggak tahu nih apa dari kapal atau dari apa. Kita bakal lihat ya. Oh, dan di sini udah ada orang buka tenda, taruh kursi-kursi di depan, udah siap-siap mau jualan guys. Ya, jadi orang Vietnam senang bangun pagi ya tuh, kalian bisa lihat ya. Padahal ini bukan hari libur ya, bukan musim liburan, tapi udah banyak banget orang berkumpul nih sama keluarga. Bahkan tadi di hotel aja kita udah ketemu banyak orang di lift pas mau turun ke bawah. Nah, ini sunrise udah mulai kelihatan ya. Kalian bisa lihat gak tuh di belakang sana? Gue bakal putar kameranya lagi. Orang udah rame banget tuh. Oke, keren banget ya. Nah, di sebelah sana tuh ada gunung. Terus di sini masih diselimuti awan-awan gitu dan matahari udah mulai terbit, udah mulai kelihatan. Kalau misalnya kemarin kita sampai kan agak sore ya, jadi nggak gitu kelihatan. Nah, sekarang udah lebih jelas banget. Tuh. Dan surprisingly, pagi-pagi buta gini, udah banyak banget yang berenang tuh. Kalian bisa lihat ya, orang-orang di sana tuh. Bahkan lumayan dalam guys sampai ke sana. Apa mereka nggak dingin ya? Ya, indah banget ya. Hotel kita tuh tadi yang di sebelah sana ya guys ya. Tuh. Yang bangunannya warna putih, ada kaca warna biru di tengah. Namanya Corvin Hotel kan. Nah, tapi hotel yang paling premium di Vung Tau ini tuh ada di sana tuh. Ini namanya Premier Pearl. Kalian bisa lihat ya, dari bangunannya aja udah beda ya, udah megah banget. Karena kalau misalnya kalian tinggal di hotel itu, view-nya tuh bener-bener menghadap laut yang paling menjorok ke darat. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian di sana ya, duduk di sofanya kayak di hotel tempat kita tadi, itu bener-bener serasa kalian duduk di pinggir lautannya. Jadi di situ ada beberapa kapal nelayan juga ya. Kayaknya baru kembali berlayar guys. Dan makanya tadi di sana kita lihat ada kayak roda-roda. Jadi nanti kapal itu bakal ditarik dan ditaruh di atas roda-roda itu terus diparkir di sini nih. Jadi bisa buat foto-foto juga buat para turis di sini ya. Ya guys, sekarang kita abis ini mau breakfast ya. Dan tiba-tiba gue melihat sesuatu yang menarik. Jadi di sana tiba-tiba ada orang yang lagi senam ya. Dan musiknya juga lumayan asik. Dan kayaknya ini mereka udah mulai dari setengah jam yang lalu dan nggak tahu sampai jam berapa. Itu dia guys, footage-nya nanti gue kasih lihat ya. Oke guys, jadi sekarang kita bakal sarapan ya. Ini kita dapat paket buffet juga. Nih, restorannya seperti ini. Tuh ya, jadi ini ala-ala restoran di Indonesia sebetulnya. Tapi ya 5-10 tahun yang lalu ya, desainnya masih tradisional. Dan gue bakal kasih lihat kalian makanan-makanannya. Sekarang kita mau sarapan dulu. Nah, kita udah sampai nih di restorannya ya. Tapi ternyata makanannya nggak terlalu banyak. Kemungkinan karena hari ini hari biasa ya, bukan hari libur. Jadi mereka nggak masak terlalu banyak juga buat buffetnya. Nah, gue kasih lihat sedikit ya. Untuk pilihannya tuh ada nasi goreng, mie goreng, ada roti-rotian juga ya, dan sedikit ada daging juga. Nah, dan ada sup Vietnam juga, ada pho, dan kayak mie sapi gitu guys. Nanti kita bakal ambil. Tadi kita habis tidur siang ya, lumayan lama juga karena kita bangun benar-benar jam 5 pagi. Dan sekarang rencananya kita bakal ke coffee shop yang langsung di pinggir laut guys.
Jadi benar-benar seaside, kita nongkrong di sana dan langsung melihat pemandangan laut. Tapi sekarang seperti yang kalian bisa lihat ya, suasananya kondisi agak hujan dan agak mendung juga. Jadi kita pasti nyarinya agak di indoor nih tempat duduknya. Nah, kalau di Fungtao nih memang coffee shop ini terkenal banget. Dia nggak cuma satu, ada beberapa merek-merek lain ya, dan semuanya di pinggir laut. Dan kita bakal foto-foto juga di sana. Jadi buat kalian yang main ke Vietnam, terutama di bagian selatan, boleh banget ke Fungtao dan mampir ke coffee shop ini ya. Ini kalian lihat ya, kita udah sea drive nih sekarang. Jadi pinggirnya langsung laut seperti ini. Nah ini karena gue datang ke Fungtao bawa mobil sendiri ya, jadi lebih enak bepergiannya. Tapi buat kalian yang turis ya, itu bisa pesan Grab, aman-aman aja guys. Biayanya sedikit lebih murah daripada di Indonesia. Misalnya jarak 1 km, 2 km sampai 5 km lah. Di sini tuh paling sekitar 30.000 sampai 50.000 VND, which is itu kalau di rupiah paling 20 ribuan lah. Jadi nggak mahal-mahal banget guys. Jadi sebetulnya ini kalau nggak hujan ya, di sebelah kiri itu kan ada kayak trotoar sama tempat parkir mobil sama motor. Ini asik banget buat nongkrong. Kalau misalnya nggak hujan kita bisa parkir di sana, turun dari mobil, foto-foto ngeliatin laut. Ini banyak banget gue lihat ya orang lokal maupun turis yang melakukan hal tersebut. Dan juga di sekeliling jalan ini tuh banyak kayak restoran seafood, restoran hotpot ya. Jadi ini bener-bener daerah yang asik banget buat relax, buat nyantai. Misalnya kalau kalian udah stres kerja gitu ya, mau liburan, boleh banget gitu. Nah ini sebentar lagi kita udah sampai tujuan ya, di depan sana tuh. Nah di sini tuh pelabuhan ferry ya guys. Jadi kalau misalnya gue naik ferry dari Ho Chi Minh City, itu bakal turunnya di sini itu ya, yang ada tulisan Fungtao-nya. Dan dari sini kita biasanya bisa naik Grab ataupun misalnya sewa mobil ya kalau kalian mau. Tapi kalau buat foreigner ya, orang luar Vietnam sih agak susah. Kalau kita biasanya sebelumnya seringnya naik ferry guys, tapi kali ini kita mau nyetir sendiri karena memang udah ada mobil juga dan lebih gampang bepergiannya. Dan juga di sini di sebelah kiri ini ada ini ya, taman hiburan kayak Dufan gitu guys. Jadi banyak arcade, banyak wahana-wahana yang bisa dinaikin dan juga tempat buat foto-foto dan ada kereta gantung juga. Oke guys, sekarang kita udah sampai di kafenya ya. Jadi namanya itu Oasis by the Sea. Bener-bener literally tuh di pinggir pantai. Gue puter kameranya. Tuh, kafenya tuh ada di sana dan kita bakal masuk. Di sini parkir motor dan parkir mobilnya kita tuh di sana ya. Tuh, parkirnya gratis. Dan ternyata si coffee shop by the sea ini dia buka 24 jam. Ini tempat nongkrongnya nih guys. Bahkan bisa tidur-tiduran. Dan di sana ada kursi-kursi langsung menghadap ke pantai. Jadi kita udah sampai di spot utama di cafe ini ya. Nah, tadi tuh gue kasih lihat ada tempat duduk biasa di atas, dan sekalinya kita turun ke bawah, ternyata langsung ada tempat nongkrong di sini yang langsung mengarah ke lautnya. Nih, kalian bisa lihat ya. Jadi gila banget guys, kalau misalnya kalian nongkrong di sini, tuh langsung aja bener-bener mau menyatu sama laut ya. Pesan minuman dan duduk di sana tuh. Gue puter ya. Nah, di sini juga banyak orang yang foto-foto. Tuh, kalian bisa lihat ya. Bahkan sampai turun ke batu-batu sana. Dan itu dibolehin guys. Ini sekarang airnya tuh lagi surut di sana. Jadi kalau misalnya mau foto-foto tuh perfect banget. Kadang-kadang pas airnya lagi ke sini ya bakal nyeprat semua dan bisa kebasahan juga. Tapi so far tuh kalian bisa lihat asik banget tempatnya. Namanya By the Sea ya, Cafe by the Sea, Fungtao. Nah, sekarang gue udah turun ke tempat utamanya guys. Tuh, kalian bisa lihat ya, kita jalan-jalan di sini. Karena hari ini hari biasa, jadi nggak ada orang di sini, nggak terlalu banyak. Tapi pas hari liburan tuh biasanya penuh guys. Tuh ya, ini langsung ke Laut Fungtao. Oh tuh kalian bisa lihat di sana tuh ada kapal kargo. Karena di Vietnam itu ya banyak dilewati kapal kargo dari China. Oh ya, for your information juga di sini kalau misalnya kalian pesan Shopee, pesan barang di Shopee maksudnya ya, itu bener-bener murah banget, lebih murah dari di Indonesia. Karena kalau menurut analisa gue, lokasi Vietnam dibandingin sama Indonesia ke China itu lebih deket banget guys bahkan. Jadi nggak perlu lewat laut lagi, bahkan bisa lewat darat juga, makanya super murah. Nah di sini ada yang foto-foto juga di bawah. Nih kalian bisa lihat ya tuh, kafenya tuh ada di atas sana tadi.
Nah, minumannya udah datang guys. Kita mau ngambil minuman dulu ya. Tadi setelah kita coba jalan-jalan di bawah, kita memutuskan buat duduk di lantai atas ya. Karena di sini kita bisa lebih santai juga tuh. Dan ini kita udah pesen, udah putar kalian. Kita udah pesen hot chocolate dan ada custard juga tadi ya. Ada kayak roti-roti gitu, dalamnya krim. Dan kita pesen es krim juga. Suasananya seperti ini guys, tuh. Langsung mengarah ke laut. Dan di sini tuh kursi-kursinya ya buat nongkrong. Ini soalnya tadi habis hujan, jadi semuanya basah. Tadi kita habis lap juga pakai tisu. Tapi nggak apa-apa, masih asik banget, malah jadinya enak nggak panas guys. Setelah nyegerin diri pakai minuman, gue langsung keliling dan explore seluruh area kafe. Gak kerasa, gue ngabisin waktu lumayan lama sampai matahari terbenam. Pemandangan pantainya juga bikin betah nongkrong seharian. Setelah itu, perut mulai keroncongan dan gue langsung lanjut ke restoran terkenal di Vung Tau buat makan seafood. Tadi setelah dari kafe yang di pinggir laut itu, kita langsung lapar banget ya. Jadi kita datang ke restoran seafood buat makan malam. Nama restoran seafoodnya tuh Oknyin, itu maksudnya kayak kerang-kerangan gitu guys. Tapi sebetulnya menu yang mereka jual tuh ada banyak, nggak cuma kerang. Mereka jual ikan, cumi, udang, dan lain sebagainya juga. Dan di kota Vung Tau, restoran itu terkenal yang cukup murah. Nah, hari ini padahal bukan musim liburan ya, tapi tetap ramai banget. Kalian bisa lihat ya, ini mejanya semua hampir penuh. Dan dia kayak ada dua gedung gitu guys. Nih, di bagian sana dan di bagian sini juga. Kita sih pesan tadi macam-macam ya. Ada ikan bakar juga, ada kerang darah, sayuran. Dan kita pesen kayak kodok goreng tepung gitu guys. Tapi belum datang, nanti gua kasih lihat kalian. Oke guys, jadi tadi kita udah pesan semua makanan ya. Dan ini udah 3 jenis makanan. Oh, 4 jenis makanan yang datang ya. Nih, nanti gua kasih lihat di kamera juga. Jadi kita pesen kerang darah, kodok goreng tepung, terus ada di sini tuh ada kayak sayuran dicampur seafood guys, dan juga ikan bakar. Nah, tadi sempat drama ikan bakarnya itu lama banget datangnya, udah 30 menit nggak datang-datang. Kita kira lupa, tapi ternyata datang juga. Nah, ini karena udah lapar banget, langsung aja kita makan ya. Kita makan dulu. Oke, pagi guys. Kemarin karena udah terlalu malam ya di restoran seafood. Dan habis itu kita sempat tevar juga karena kecapean. Jadi kita udah tidur dulu dan closingnya di pagi ini aja. Nah, kali ini kita udah balik lagi di hotel ya. Kalian bisa lihat nih view hotel kita lagi. Highlight dari trip kali ini. Jadi dari sofanya itu langsung di sini ada jendela besar banget mengarah ke pantai. Jadi tuh seharian bener-bener kita bisa ngeliatin laut. Dan bahkan kalau malam hari guys, seperti yang gue bilang kemarin, lautnya tuh lebih menjorok ke daratan lagi. Jadi ketika kita nyantai di sini rasanya bener-bener terapung kayak di atas laut. Luar biasa. Nah, buat video part 2 gue kali ini sampai situ aja. Abis ini kita bakal lanjut ke part 3, kita mau jalan-jalan lagi ke, katanya ada patung Bunda Maria dan kita bakal coba naik ke atas nanti guys. Itu makanya subscribe dulu dan nantikan video part 3. Gitu aja vlog gue kali ini. See you.